Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu i'adatul ibadah. Kita punya nikmat dari Allah SWT, dibantu untuk bisa beribadah. Yang kita seringkali lupa bahwasanya kita mau berangkat ke masjid itu sebetulnya karena kemurahan dari Allah SWT, bukan karena kita memang orang soleh, bukan karena kita memang orang baik, tapi karena kemurahan dari Allah SWT, rahmat dari Allah, sehingga kita mau bisa berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan ini perlu kita syukuri jamaah rahmatullah. Jamaah rahmatullah, sebagian besar dari kita istirahat sebentar dari pekerjaannya, sebagian besar dari kita mampir sebentar dari apa yang dia cari. Maka pertanyaannya, ya, apakah yang kita cari di dalam pekerjaan kita? Apakah yang kita cari di dalam kehidupan kita? Jadi kalau kita mengatakan kita sedang mencari rizki, maka itu benar. Tapi kalau kita mencari uang, maka itu salah. Kalau kita mencari dunia, itu salah. Jadi sebetulnya bahasa itu penting untuk kita ucapkan, karena di sekitar kita ada malaikat yang selalu mengaminkan. Kadang-kadang kita bercanda terhadap sesuatu, tapi benar-benar kejadian. Contohnya, saya punya teman, ya, dia bercanda, nanti saya akan menikah dengan si fulan, karena dua orang itu sedang rebutan. Dia orang yang ketiga. Orang yang ketiga kemudian mengatakan, nanti daripada kalian rebutan, saya nanti yang ngejar. Ternyata dia benar dapat dan menikah dengan orang itu. Banyak percandaan-candaan kita yang kadang-kadang terwujud padahal cuman bercanda. Kenapa? Ya karena setiap ada malaikat yang mengaminkan, ya, ucapan-ucapan kita. Ya, Allah Maha melihat. Jadi ucapan kita pun harus kita jaga dengan baik, ya, termasuk kepada anak-anak, kepada orang lain. Jadi jamaah rahmatullah, pemilihan kata kita sedang mencari apa, maka yang pertama adalah perbedaan antara dunia atau uang ataupun harta dengan rizki. Dua hal ini berbeda. Kalau kita ditanya cari apa, cari rizki, maka kita akan tahu hidupnya akan berubah, ya. Tapi kalau kita cari uang, nah itu juga akan berubah ke arah yang salah. Perbedaannya apa jamaah? Maka kita lihat dulu secara penggunaan bahasa rizki dan dunia di dalam Al-Quran. Kalau Allah sampaikan rizki, itu selalu dalam hal yang baik-baik. Allah Ta'ala berfirman, ya, lahum ajruhum inda rabbihim, ya, lahum jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa lahum rizquhum fiha, ya, bukrata wa asiyya. Nah, bagi mereka rizki siang dan malam. Penggunaannya untuk surga. Surga biasanya penggunaannya menggunakan kalimat rizki yang baik-baik, ya. Kemudian adapun dunia biasanya penggunaannya untuk yang buruk-buruk, ya. Innamad dunya, ya, dunia itu fana, kemudian dunia itu rendah dan lain sebagainya, hina dan lain sebagainya. Jadi yang pertama jamaah rahmatullah, ketika kita ditanya sedang cari apa, maka kita dengan tegas menjawab cari rizki, ya. Lalu apa beda keduanya? Yang kedua adalah, yang pertama tadi penggunaannya, kalau dunia selalu konotasinya negatif, tapi kalau rizki selalu konotasinya positif. Yang kedua, ya, makna dunia itu adalah dana rendah, ya, adalah rendah. Tapi makna rizki dia tinggi, ya, selalu digunakan untuk
surga, untuk kemuliaan. Sedangkan dunia dana itu rendah, ya, dunia itu rendah. Contoh kecilnya jamaah rahmatullah, ketika ya kita sedang masa kecil, maka kita akan menganggap yang paling berharga bagi kita adalah mainan mobil-mobilan. Ketika kita sedang kecil, yang berharga bagi kita adalah kelereng ataupun kartu-kartu mainan. Tapi semakin dewasa, usia kita usia 30 tahun, usia kita usia 40 tahun, bagi kita yang berharga adalah BPKB, sertifikat, dan kita akan menganggap rendah mainan-mainan anak tersebut. Kita akan menganggap rendah kelereng, mobil-mobilan, dan lain sebagainya. Jadi dunia ini akan kita anggap rendah, rumah kita akan kita anggap tidak berharga, mobil kita dianggap tidak berharga, ataupun sertifikat tanah, uang miliaran. Kapan kita akan merasakannya? Bisa jadi ketika kita sudah mendekati kematian dan kita tahu nanti ada akhirat yang akan menanti kita. Dan bisa jadi, dan bahkan pasti nanti ketika kita berada di surga semuanya, amin ya rabbal alamin, maka kita akan merasa benar-benar dunia itu tidak ada harganya. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, makan buah-buahan surga, hidup kekal abadi, tidak ada keringat di sana, tidak ada kotoran, tidak ada sakit, tidak ada capek, tidak ada kesusahan, tidak perlu cari uang lagi, tidak perlu sakit hati dengan istri lagi, tidak perlu sakit hati dengan anak, tidak perlu susah payah, panas-panasan cari pekerjaan dan sebagainya. Maka yang ada di sana adalah nikmat, tinggal makan, tinggal minum, tinggal istirahat, tinggal bercengkrama dan berbahagia selamanya. Saat itulah kita akan merasa dunia itu rendah, dunia itu sangat rendah dan hina. Ini makna dunia. Jadi kalau rizki, ya, rizki itu selalu mulia. Ya. Kenapa? Seorang anak ketika dia pangkatnya tinggi, ya, pangkatnya tinggi, mungkin S1, S2, jurusan hukum, tapi kemudian dia tidak bisa membuat orang tua bahagia. Pernah suatu ketika kami ngobrol dengan seseorang di warung makan, dan dia cerita anaknya sudah sarjana. Sarjana apa? Sarjana hukum. Bukan main-main, sarjana hukum. Tapi orang tuanya marah, sedih. Kenapa sedih? Di usia anaknya yang sarjana hukum belum dapat pekerjaan. Pertama dia sedih. Yang kedua, anaknya tidak mau ke masjid, bikin sedih lagi. Yang ketiga, tidak mau mengaji, bersedih lagi. Maka ketika kita dapatkan anak kita mungkin tidak punya gelar yang banyak, tapi dia berbakti kepada orang tuanya, masih mau ngaji, mau berangkat ke masjid, sholat, itulah rezeki. Itu adalah rezeki. Dan yang satunya itu adalah dunia. Mereka selalu carilah pangkat setinggi mungkin, cari gelar setinggi mungkin. Tapi mereka lupa, ya, bahwasanya yang mereka butuhkan sederhana. Anak berbakti, anak ke masjid, beribadah, ngaji, taat, itu sudah membuat orang tua berbahagia. Yang kedua, makna dunia itu sur'ah, cepat, ya, cepat sekali hilangnya. Jadi makna dunia itu sangat cepat. Yang kita usia 40, 50, 30 tahun saja sudah merasa sangat cepat. Seakan-akan baru kemarin kita berusia SD, SMP, sekarang sudah sangat cepat, sudah tua. Apalagi ketika kita di surga, kita akan merasa dunia sangat singkat. Karena Allah Ta'ala berfirman, pada satu hari di sini itu seperti 50.000 tahun di tempat kalian. Jadi kita kalau di sini 1 jam, ya, di sana baru seperdetiknya berapa, ya, Allah alam. Maka jamaah rahmatullah, di dunia saja kita merasa sangat cepat, ya. Anak, ya, kita aja punya anak yang tadinya masih bayi tiba-tiba sudah SD, sudah SMP. Kita punya murid yang kita ajar tadinya masih SMP, tiba-tiba sekarang sudah jadi guru, ya. Saya punya murid dulu SMP, sekarang sudah jadi guru. Sangat cepat sekali. Apalagi di akhirat, ya,
orang akan merasa sangat cepat. Itulah dunia. Tapi kalau orang diberikan rezeki itu apa? Ya, rezeki itu walaupun sedikit, dia bisa jadi banyak. Rezeki itu walaupun sebentar, dia bisa jadi lama. Ya, walaupun sebentar, tapi bisa jadi lama. Ya. Kenapa? Karena ya waktu itu keberkahannya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ketemu cuma sebentar, tapi keberkahannya bisa lama. Ya. Dia pulang membawa keberkahan untuk rumahnya, untuk keluarganya, begitu. Ketemu ustadz, nasihatnya sebentar, ya. Tapi merubah hatinya, yang tadinya dia penuh maksiat menjadi bertaubat. Pulang ke rumah, dia kasih nasihat istrinya, anaknya, keluarganya berubah semua. Itulah rezeki. Jamaah rahmatullah, yang ketiga makna rezeki, makna dunia. Ya, makna dunia itu tidak pernah terpenuhi, tidak pernah puas. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyam min dhahab," sekiranya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu dia ingin menginginkan dua lembah yang lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya selain tanah, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi ketika kita pulang, jamaah rahmatullah, kita bisa membedakan antara rizki dan dunia. Ketika kita pulang dan kita lihat rumah kita, kok ternyata kurang ini dan kurang itu, maka bisa jadi yang kita cari selama ini adalah dunia. Ketika kita melihat ya dompet kita, lalu anggaran dan sebagainya, kok kurang, serba kurang, lihat motornya kurang, lihat mobilnya kurang, dan lain sebagainya kurang, maka kemungkinan itu adalah dunia yang kita cari. Tapi ketika kita mencari rizki, seberapa rupiah pun akan terasa cukup. Karena apa? Allah jamin ya kecukupan seseorang. Allah berikan sifat qanaah. Allah berikan rizki yang kifafa, ya, rizki yang cukup. Jadi yang kita cari niatnya adalah mencari rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari uang, bukan mencari dunia. Setelah ini jamaah rahmatullah, kita kembali ke tempat pekerjaan kita, ke tempat-tempat kita mencari rizki, ya, dengan niat mencari rezeki, bukan mencari uang, bukan mencari harta, dunia dan sebagainya. Semoga Allah menjaga hati kita dan kita diberikan rezeki yang melimpah, berkah dan barokah, dan kita diberikan akhir yang baik serta rezeki tidak pernah putus, yaitu surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.